Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Etanil Timothy Nito Zarwau, siswa kelas 10 MIPA Anggrek di Semansa Teluk Dalam. Ada banyak jenis narkoba. Setiap narkoba memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 jenis narkoba beserta pengaruhnya bagi kesehatan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama adalah ganja. Ganja memiliki nama lain marijuana, cimeng, gelek, dan hasis. Ganja mengandung TCH atau tetrahydrocannabinol yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dipakai berupa tanaman kering yang dirajang, dilinting, dan disulut seperti rokok. Pengaruh jangka pendek dari ganja adalah timbulnya rasa cemas, gembira, banyak bicara, tertawa cekikikan, halusinasi, dan berubahnya perasaan waktu, peningkatan denyut jantung, mata merah, tenggorokan kering, dan selera makan meningkat. Sementara pengaruh jangka panjang dari ganja adalah daya pikir berkurang, motivasi belajar berkurang, perhatian ke sekitarnya berkurang, daya tahan tubuh terhadap infeksi menurun, mengurangi kesuburan, aliran darah ke jantung berkurang, dan perubahan pada sel-sel otak. Jenis narkoba yang kedua adalah kokain. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman Erythrocylon coca yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain dapat dikonsumsi secara oral atau melalui mulut, melalui hidung atau didengus, disuntik dengan jarum atau melalui pernapasan uap dari pemanasnya. Penggunaannya ini termasuk dengan cara mengunyah, mendengus, dan menyuntikkan pada pembuluh darah yang besar lalu kemudian mengisapnya. Efek jangka panjang dari kokain adalah depresi berat, resah, dan ketagihan lebih banyak narkoba. Si pengguna umumnya tidak dapat makan dan tidur dengan cukup. Mereka bisa mengalami peningkatan denyut jantung yang tajam, kejang urat, dan konfusi. Narkoba ini dapat membuat orang menjadi paranoid, marah, dan bermusuhan serta gelisah. Di samping efek-efek tersebut, pada jangka panjang, kokain dapat menyebabkan sifat lekas marah, gangguan suasana hati, ketidaktenangan, paranoia, dan halusinasi auditori atau pendengaran. Penurunan efek dari obat itu menyebabkan depresi yang menjadi lebih dalam dan lebih dalam lagi setiap pengguna menggunakan kokain. Hal ini bisa menjadi begitu hebat ketika seseorang yang akan melakukan apa saja untuk memperoleh narkoba ini, dengan membunuh orang sekalipun. Jika dia tidak bisa mendapatkan kokain, depresinya bisa menjadi sangat kuat, sehingga dapat mendorong pecandu untuk melakukan bunuh diri. Yang ketiga adalah inhalan. Inhalan mencakup bahan-bahan kimia yang ditemukan di produk-produk rumah tangga, seperti penyemprot aerosol, cairan pembersih, lem, cat, thinner cat, dan penghilang cat kuku. Obat ini didengus atau dihirup atau menggunakan uap. Inhalan mempengaruhi otak. Bila ada bahan atau uapan dihirup melalui hidung dan mulut, itu akan mengakibatkan kerusakan fisik dan mental untuk selamanya. Mereka mengurangi oksigen dalam tubuh dan memaksa jantung untuk berdetak secara tidak teratur dan lebih cepat. Mereka yang menggunakan inhalan akan kehilangan indera mencium, mengalami rasa mual dan hidung berdarah, dan bisa mengalami masalah-masalah hati, paru-paru, dan ginjal. Penggunaan yang tetap dan lama bisa mempengaruhi berkurangnya massa otot, tonus, dan kekuatannya. Inhalan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berjalan, berbicara, atau berpikir secara normal lagi. Kerusakan terbanyak terjadi di jaringan otak bila uapan beracun dihirup langsung ke dalam sinus. Efek jangka pendek dari inhalan dapat membunuh seseorang dengan serangan jantung
atau mati lemas karena uapan yang dihirup menggantikan oksigen di dalam paru-paru dan pusat sistem saraf. Seseorang di bawah pengaruh inhalan juga dapat bertindak dengan kekerasan yang sangat ekstrim. Nah, kemudian efek jangka panjang dari penggunaan inhalan ini adalah menyebabkan penyusutan otot, berkurangnya tonus otot dan kekuatan otot, bisa merusak tubuh dan otak untuk selamanya. Yang selanjutnya adalah heroin. Pada umumnya heroin disuntik, dihirup, atau dihisap. Zat heroin sangat adiktif. Heroin masuk ke dalam otak dengan cepat, tetapi dapat melambankan daya pikir orang dan reaksi orang, mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ini menyebabkan kesukaran untuk mengingat sesuatu. Menyuntikkan narkoba ini dapat menimbulkan resiko AIDS, hepatitis atau penyakit hati, dan penyakit lainnya, karena menggunakan jarum suntik yang sudah terinfeksi. Masalah kesehatan ini dapat diteruskan kepada pasangan seksual dan bayi yang baru lahir. Heroin adalah salah satu dari 3 narkoba yang paling sering terlibat dalam kematian penyalahgunaan narkoba. Kekerasan dan kriminalitas sangat berhubungan dengan penggunaan heroin. Untuk efek jangka pendek, para penyalahguna akan mengalami kekaburan fungsi mental, mual-mual, dan muntah-muntah. Kesadaran terhadap rasa sakit tertekan. Perempuan hamil dapat tiba-tiba langsung aborsi. Fungsi jantung menurun dan bernapas pun menjadi sangat lambat. Ada kalanya sampai pada titik kematian. Untuk jangka panjang, pembuluh darah terluka atau rusak. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada pembuluh darah dan katup jantung. Peradangan dan infeksi-infeksi lain pada jaringan-jaringan yang halus, serta penyakit hati atau ginjal dapat berakibat adanya komplikasi paru-paru. Berbagi jarum suntik atau cairan dapat mengakibatkan penyakit hepatitis, AIDS, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan virus yang ditularkan melalui darah. Dan yang terakhir adalah ekstasi. Ekstasi adalah narkoba sintetik atau buatan manusia yang dibuat dalam laboratorium. Ekstasi adalah ilegal dan memiliki efek-efek yang serupa dengan halusinogen dan stimulan. Mencampur ekstasi dengan alkohol sangatlah berbahaya dan dapat mematikan. Efek-efek stimulatif dari narkoba seperti ekstasi akan membuat pengguna dapat berdansa dalam waktu yang lama, dan ketika dikombinasikan dengan kondisi yang ramai dan panas seperti di pesta-pesta, dapat menyebabkan dehidrasi yang sangat berlebihan dan kegagalan fungsi ginjal atau jantung. Ekstasi biasanya dikonsumsi secara oral atau melalui mulut dalam bentuk pil, tablet, atau kapsul. Biasanya pengguna akan memakai lebih dari 1 sekaligus yang sering dinamakan bumping. Efek jangka pendek dari ekstasi adalah perasaan pusing, kedinginan, atau keringatan, ketegangan otot, daya pertimbangan yang terganggu, depresi, penglihatan menjadi buram, masalah tidur, perasaan kasih sayang yang semu, perasaan mual, kekhawatiran berlebihan, keinginan kuat untuk menggunakan obat, pengepalan gigi yang di luar kontrol, kekacauan, dan paranoia. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kerusakan pada otak yang lama ataupun untuk selamanya, yang mempengaruhi daya menilai dan daya berpikir seseorang. Demikian saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.